Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah, di video kali ini gue kenapa ngomongnya nggak seperti biasanya kenceng, karena seperti yang kalian mungkin sudah lihat di thumbnail ataupun di judul, bahwa gue akan konten horor. Karena untuk malam Jumat ini banyak yang minta gue untuk konten horor ya. Jadi di video kali ini gue akan membaca history chat horor, atau ya seperti chat-chat horor begitulah. Mungkin kalian sudah pada tahu dari beberapa youtuber-youtuber lain, dan sebenarnya gue pengen bikin konten ini dari lama, dari channel gue yang lama, tapi sebenarnya tidak kesampaian, dan oke, akan gue lakukan di channel baru gue kali ini. Dan source-nya dari mana gue mengambil history chat horror ini? Gue mengambil dari salah satu Instagram yang sudah followersnya banyak dan sudah terkenal dengan history chat seperti ini, yaitu Story Behind Chat. Nah, at Story Behind Chat ini dia sudah sangat terkenal. Jadi kalau kalian pengen lebih lanjut atau pengen nonton sendiri tentang history chat lainnya, entah ada yang romantis lah, entah ada yang komedi lah, entah ada yang horor lah, kalian bisa langsung pergi ke IG-nya aja, karena di situ banyak banget. Oke, jadi langsung aja di sini gue bakalan reaction, atau gue akan membacakan history chat horror ini kepada kalian. Jadi kita sama-sama belum tahu nih ceritanya seperti apa. Dan ya, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, like dulu, subscribe ke channel baru gue kali ini. Ayo, 10k bulan ini pasti bisa lah. 10k bulan ini bisa. Oke, jadi langsung aja kita akan reaction, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi di history chat kali ini. Dan supaya suara gua nggak usah teriak-teriak, gua ngomong pelan kedengeran, mikrofonnya gua taruh di depan mulut gua supaya lebih kedengeran aja gitu. Oke, langsung aja kita akan play videonya. Kiriman followers. Cerita ini 90% berdasarkan kisah nyata follower at Story Behind Chat. Kemudian kami modifikasi sedikit dan menyamarkan nama tokoh aslinya demi kenyamanan privasi pengirim. Berarti kalau menurut tulisan di sini, ini adalah kisah nyata dari pengirimnya gitu. Kiriman followers. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Sarah, dan aku mempunyai seorang teman namanya Puput. Gila musiknya. Jadi di sini ada dua tokoh ya. Yang pertama namanya Sarah, dan yang kedua ada Puput, temannya. Dia anak yang ceria sekali, bahkan bisa dibilang sultan di kelas. Jadi dia orang kaya nih, temannya ya, si Puput. Hingga suatu hari dia tidak masuk sekolah dengan dia masuk sekolah dengan keadaan sedih sekali. Tidak seperti biasanya, kami sekelas pun bingung dan bertanya kepada Puput, "Kenapa, Put? Ada apa?" Tetapi lagi-lagi dia hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan kami. What happened? Akhirnya pada malam harinya aku mendapat kabar bahwa apa yang akan terjadi ya? Bu Winda kelas 11 kelas 9 ya, kelas 9 unggulan. Kelas 9 berarti ini SMP ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang Keramatullah Rianti binti Muhammad, Ibunda Puput Salsabila, siswa kelas 11 unggulan dalam usia 42 tahun. Pada hari Selasa 17 Maret 2020 pukul 20:15 waktu Indonesia bagian barat. Dimohon kepada semuanya untuk bertakziah esok ke rumah Puput Salsabila. Semoga amal ibadahnya diterima. Oke. Jadi kenapa, mungkin alasannya karena ibundanya Puput meninggal. Jadi begitu dia masuk sekolah sedih begitu ya teman-teman. Mungkin ini menceritakan kenapa dia masuk sekolahnya sedih. Dikarenakan ternyata meninggal orang tuanya atau ibunya. Mamanya Puput meninggal. Put, aku turut berduka cita ya. Dikirim ke Puput, dia ngechat Puput. Iya. Jawabnya singkat, padat, jelas. Malam, ada nomor dari tidak ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. Apa benar ini dengan Sarah? Ini siapa ya? Nomor tidak dikenal. Mamanya Puput. Put, genting Put. Ada nomor asing yang ngechat aku. Ngaku-ngaku jadi mama kamu, Put. Wah, padahal emaknya Puput udah meninggal loh. Hah? Siapa? Puputnya juga bingung di sini. Aku juga nggak tahu lah. Nah lo, siapa yang ngechat? Halo, benar kan ini dengan Sarah?
Di chat lagi, bisa bicara sebentar nak? Bukannya mama Puput udah meninggal? Ya, jangan ngaku-ngaku please deh lu. Penipu kan? Wah, nomor asing dari mana itu? Dia dapat nomorku dari mana? Mengapa juga dia harus mengaku-ngaku menjadi mamanya Puput? Bukan mama Puput sudah meninggal? Lalu, mengapa dia juga mengechatku? Begitu terus yang terpikirkan di otakku. Mama dan papa juga sedang tidak ada di rumah. Aku takut, jadi si Sarah ini sendirian guys di rumah. Put seriusan, Put nomor yang gak dikenal. Ini bilang udah di depan pintu. Put, aku takut banget. Tadi dia bilang udah di depan rumah, mau dibukain atau enggak gitu kan. Wah, pintu mana? Gak tahu. Wah, parah banget. Di telepon. Apakah bakalan dijawab sama si Sarah? Decline, bagus. Bagus banget dia decline. Put, dia nelpon Put, gimana? Bingung gitu. Nomor tidak dikenal, ngaku jadi orangnya udah mati, terus tiba-tiba di depan rumah. Please blok aja itu. Gak usah peduliin dia mau ketok. Oke, jadi sudah diblok kontaknya. Kontak yang mengaku sebagai mamanya Puput. Hah? Put? 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 Kamu ngapain? Dari mana kamu? Kok bisa masuk dari jendela? Put, bukannya kamu lagi berduka cita mama kamu meninggal? Meninggal? Siapa yang meninggal? Maksudnya kamu, Sar? Hah? Put, aku punya salah apa? What? Kita temen kan? Temen kamu bilang. Put, itu apa? Oh my god. Kenapa kamu bawa pisau, Put? Si Puput bawa pisau. Put, Put, jangan deket-deket. Please, aku mau masuk. Put, Put. Apakah Sarah bakalan dibunuh sama si Puput? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Puput melakukan itu padaku. Bersyukur waktu itu aku ditolong warga sekitar. Lalu semenjak saat itu, Puput dijauhi oleh teman-teman sekolah dan dia dipanggil ke ruang BK. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah sekolah dan pindah rumah sekeluarga ke kota lain. Puput memang sudah pergi, tapi kejadian itu masih terus terngiang-ngiang dalam ingatanku. Terima kasih kepada Sausan sebagai pengisi suara. Story behind. Wah, guys. Jadi buat mungkin ada dari kalian yang belum jelas tentang kejelasan ceritanya gitu. Jadi ini cukup bikin merinding gitu. Jadi dia ada seorang teman, dua orang, namanya Puput dan juga Sarah. Jadi si Sarah ini adalah tokoh utamanya kita dari sudut pandangnya si Sarah. Lalu tiba-tiba ibunya Puput katanya meninggal. Dan tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku jadi ibunya Puput. Padahal ibunya Puput sudah meninggal. Lalu ditelepon tiba-tiba yang mengaku si ibunya Puput ini sudah berada di depan pintu kamarnya si Sarah. Tiba-tiba ternyata itu adalah Puput. Terus katanya Sarah, bukannya kamu lagi berduka cita ya? Nah, tapi katanya Sarah, siapa yang meninggal? Maksudnya kamu. Terus si Puput tiba-tiba dia membawa sebuah pisau dan diasah gitu. Diasah dan kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa gitu. Karena di situ dijelaskan bahwa Sarah ditolong oleh warga setempat. Selanjutnya Puput dipanggil ke ruang BK dan akhirnya si Puput pindah ke kota lain. Begitu teman-teman. Menurut gua ini ceritanya lumayan creepy ya. Lumayan creepy dimana berarti si Puput ini kita simpulkan dia berpura-pura begitu ya. Walaupun menurut gue tidak terlalu seram gitu. Mungkin kalau dari kalian ada yang punya link atau sesuatu yang lebih seram, bisa kirimkan ke gua, oke? Dan ini bener-bener wah,
mantep untuk pertama kali, cukup membuat gue merinding lah gitu. Dan ya thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like video gue. Kalau kalian suka dengan gue konten baca story horror kayak gini, silakan komen di bawah, lanjutkan. Oke, sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.